adik-adik, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Nabila Hansa. Kalian bisa panggil aku Kak Hansa. Aku adalah salah satu mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang letaknya ada di Bandung, di Jawa Barat, yang sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata bidang pendidikan di SMA Negeri 2 Buai Bahuga, yaitu sekolahnya adik-adik semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan MPLS. Silahkan adik-adik mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan hikmat, sehingga adik-adik bisa mendapat banyak ilmu dari kegiatan MPLS ini. Walaupun kegiatannya berjalan secara online, tapi aku yakin pasti adik-adik bisa mengambil banyak ilmu dari kegiatan MPLS ini. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi aku salah satu mahasiswi, di sini aku akan memberikan sedikit tips dan mungkin sharing ya terkait bagaimana sih dunia kampus, yaitu dunia yang ketika adik-adik udah kuliah nih 3 tahun, adik-adik bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang universitas atau kita sebut kuliah gitu ya. Nah, salah satu kata-kata yang sering disebut anak kuliah itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa? Nah, ini adalah kita akan belajar salah satu 3 dari tips gimana sih cara belajar yang efektif di dunia kuliah. Belajar iya, aktif organisasi iya, terus aktif UKM dan lain-lain. Jadi ketika kita sering ngobrol sama anak-anak kuliah yang keren-keren, let's say ketua BEM atau misalnya mungkin adik-adik kenal seperti Mas Fatur dari UGM kayak gitu, atau misalnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa yang bisa ikut konferensi ke luar negeri. Nah, pasti orang-orang tanya gimana sih cara bagi waktu antara kuliah, belajar, dan organisasi. Di situ kita menggunakan namanya manajemen waktu. Manajemen waktu tuh gimana sih? Jadi kita ini mengendalikan waktu kita. Kita sebagai manusia tuh semuanya sama kan ya, punya waktu 24 jam. Walaupun waktunya sama 24 jam, tapi hasil yang orang-orang dapat tuh berbeda-beda. Misalnya ada yang dengan 24 jam dia tuh bisa ikut, dia bisa kerja, dia bisa cari uang, dia bisa belajar, dia bisa bantu orang tua. Tapi mungkin ada orang yang dengan 24 jam untuk belajar aja dia tuh udah otaknya udah pusing gitu, udah nggak bisa melakukan hal lain. Nah, itu karena manajemen waktunya. Nah, manajemen waktu itu, jadi ketika kita sebagai manusia, kita memanage atau mengatur sendiri waktu kita sama 24 jam itu. Manajemen waktu yang baik itu yang kayak gimana, Kak? Sebenarnya nggak ada ya patokan manajemen waktu yang baik, berarti misalnya harus semua sama, misalnya jam 4 pagi bangun, kayak gitu enggak. Manajemen waktu itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita yang ngerti kebutuhan kita, keinginan kita, terus baiknya kita itu kayak gimana. Nah, kita harus melakukan manajemen waktu. Nah, jadi adik-adik di sini PR-nya abis MPLS ini, adik-adik bikin manajemen waktu adik-adik sendiri. Misalkan adik-adik menjadwalkan jam 4 itu bangun tidur, kemudian sholat tahajud untuk kalian Islam, sholat subuh. Nah, abis itu olahraga, itu nggak salah. Abis olahraga misalnya mandi, sarapan, sekolah, habis sekolah misalnya baca buku, terus olahraga lagi, terus belajar, malamnya ngerjain tugas, bantu orang tua. Pokoknya semuanya balik ke diri adik-adik masing-masing. Yang penting kita harus tahu nih, jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia. Jadi ketika nggak di-manage, ternyata dalam satu hari itu 5 jamnya kepake cuma buat main game. Kan sayang banget ya. Padahal untuk kegiatan yang bersifat hiburan, main game, nonton, itu 2 jam sehari itu udah cukup banget, karena kita kan punya kewajiban yang lainnya. Yang kedua adalah membuat jadwal kegiatan. Nah, kalau tadi manajemen waktu lebih ke jam segini sampai segini harus ngapain nih. Nah, kalau jadwal kegiatan itu kita bikinnya sesuai prioritas. Jadi misalkan hari ini jadwalnya itu ada 5 kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama harus membuat tugas prakarya. Terus yang kedua mengerjakan tugas sosiologi, misalnya anak IPS. Terus yang ketiga membantu orang tua. Kemudian yang keempat misalnya harus menjenguk teman yang sakit. Dan misalnya yang terakhir harus memberi makan kucing gitu ya ibaratnya. Nah, 5 itu teman-teman harus bikin skala prioritas. Jadi si jadwal itu teman-teman urutin mana jadwal yang paling harus dilakukan hari itu dan paling penting gitu. Jadi kita lakukan yang paling penting. Misalnya yang paling penting adalah ngerjain tugas sosiologi, karena besok tuh udah deadline, udah harus dikumpulin kayak gitu. Nah, berarti hari itu hal yang harus pertama teman-teman lakuin ketika teman-teman punya waktu luang atau udah waktu mid time ibaratnya, teman-teman harus mengerjakan soal sosiologi dulu nih. Nah, yang kedua
kedua baru prioritas kedua dan selanjutnya. Jadi kita ini sebagai manusia harus punya skala prioritas. Jadi kita tahu mana yang harus kita dahuluin, mana yang masih bisa nanti atau besok. Nah, yang ketiga adalah membuat reward atau sekarang bahasanya self reward gitu ya. Reward itu juga berguna loh buat kesehatan mental kita ibaratnya kayak gitu. Jadi dalam satu hari itu buatlah kebahagiaan itu menjadi reward. Misalnya tadi main game. Nah, dari main game, aku boleh main game kalau udah ngerjain 5 kegiatan yang ada di skala prioritas tadi. Udah ngerjain 5 itu, baru deh habis itu aku bisa dapat reward, yaitu aku main game. Nah, jadi kitanya juga jadi semangat nih. Aku udah harus beresin nih kegiatan-kegiatan ini biar aku bisa reward diri aku dan aku bisa main game kayak gitu. Nah, itu tadi salah satu 3 dari contoh kegiatan atau misalnya cara yang bisa teman-teman lakuin ala anak kuliah yang bisa diterapkan juga ke anak SMA kayak gitu. Bisa teman-teman lakukan dari sekarang. Nah, tadi kan kita udah sharing tentang dunia kampus gitu ya. Nah, sekarang kita mau sharing tentang cara belajar, baik ini buat offline maupun buat online secara umum. Gimana sih cara belajar yang efektif itu? Yang pertama adalah teman-teman harus punya mindset yang benar. Jadi teman-teman belajar itu bukan untuk mendapatkan juara atau misalnya belajar supaya diperbolehkan beli sesuatu, bukan kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus menerapkan bahwasannya belajar itu ya supaya teman-teman paham akan suatu hal, teman-teman memiliki pengetahuan baru, teman-teman menjadi tahu hal yang teman-teman awalnya tuh tidak tahu, tapi ketika dengan belajar teman-teman dapet nih ilmunya. Ternyata setelah dipelajari ini tuh seperti ini. Ya, mindset kita benar, maka di hati kita juga akan lebih enak. Misalkan ketika kita belajar, ketika kita mindsetnya emang cuman pure, murni, pengen tahu sesuatu, kita nggak berharap untuk juara. Ketika kita nggak juara, kita nggak sakit hati. Tapi ketika dari awal teman-teman belajar itu niatnya supaya juara kelas, punya prestasi, ketika nggak dapet itu pasti merasa kecewa. Aku udah belajar bener-bener, tapi aku nggak juara ya. Nah, jangan sampai. Jadi terapkan mindset yang benar. Yang kedua adalah guru yang benar. Gimana tuh maksudnya guru yang benar? Jadi gini, mungkin teman-teman ada guru yang nggak suka, teman-teman nggak suka sama guru di kelas. Nggak suka di sini maksudnya mungkin teman-teman nggak suka sama cara ngajarnya, metodenya, nggak sesuai sama keinginan teman-teman gitu. Bukan berarti teman-teman terus nggak menghormati guru itu, terus nggak mendengarkan. Tetap harus didengarkan, tetap harus dihormati, karena guru itu udah memberikan yang terbaik loh dari dirinya sendiri. Nah, kuncinya buat kita ketika misalnya kita merasa ternyata dengan guru itu kita kurang paham nih, kita cari guru lain. Maksudnya nggak masuk kelas gitu, bukan gitu. Jadi kita cari guru yang bisa ngajarin kita selain guru itu. Misalkan teman-teman sukanya belajar bareng, belajar kelompok sama teman-temannya di kelas. Nah, ada satu orang yang lebih memahami tentang materi itu, bisa jadikan dia sebagai guru kayak gitu. Atau mungkin belajar dari guru online atau guru-guru di YouTube. Di Google kan sekarang banyak banget ilmu yang tersebar di Google Books, di YouTube tuh banyak yang menjelaskan. Teman-teman bisa juga tuh cari informasi di situ, cari pengetahuan di situ lebih banyak. Di aplikasi-aplikasi gratis juga ada, misalnya di Zenius, terus di Ruang Guru. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Waktu yang benar tuh kayak gimana? Apakah semua orang itu harus belajar plek sama di jam 10 misalnya, sukanya belajar jam 10 malam. Misalnya si A, dia tuh belajarnya setiap jam 10 malam dan dia bisa dapat juara. Berarti waktu yang benar buat belajar nih jam 10. Enggak gitu, enggak. Semua orang harus belajar di jam yang sama, enggak. Kalau jam sekolah beda lagi ya, memang jamnya jam 7 misalnya sampai 7.15 sampai jam 2 kan di SMA 2 adalah jam sekolah. Nah, di luar itu teman-teman belajar sendiri, harus belajar sendiri setiap harinya, menambah ilmu sendiri. Nah, itu disesuaikan dengan hal yang teman-teman suka atau kepribadian teman-teman. Misalkan teman-teman itu sukanya belajar pagi hari habis sholat tahajud mau sholat subuh karena pikirannya masih fresh, itu berarti itulah yang terbaik buat teman-teman, itulah yang benar buat teman-teman. Terus ada juga yang suka misalnya belajarnya habis asar nih sebelum maghrib karena udah bangun tidur siang, udah istirahat siang, fresh juga. Nah, silahkan. Atau ada juga yang misalkan malam belajarnya habis sholat isya sebelum tidur karena mikirnya
udah nggak ada beban, tinggal belajar, habis itu tidur nih jam 9 misalkan. Silahkan. Jadi waktu yang benar itu adalah disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Intinya teman-teman harus punya jam belajar. Jadi misalnya 1 jam di hari itu teman-teman dedikasikan waktu itu untuk belajar kayak gitu. Waktunya mau habis isya, mau habis subuh, habis maghrib, terserah teman-teman, kembali ke pribadi teman-teman masing-masing. Selanjutnya adalah cara yang benar. Cara yang benar maksudnya kayak gimana tuh? Jadi dalam pembelajaran itu ada 3 cara menangkap ilmu. Yang pertama adalah visual, yaitu orang-orang yang dia itu lebih mudah mendapatkan ilmu atau menyerap ilmu ketika dia membaca sesuatu atau melihat sesuatu. Jadi ketika dia baca buku dengan serius itu dia langsung, oh jadi ternyata misalnya si A ini bisa terjadi kalau misalnya B dilakukan kayak gitu ya. Nah itu dia paham tuh, dia lebih mudah menyerap ketika dia baca. Jadi pas dia ngerjain soal tuh, oh pas aku baca di halaman 90 itu katanya gini kayak gitu. Nah itu adalah orang-orang yang visual. Kemudian yang kedua ada auditory, yaitu orang-orang yang mudah menyerap pembelajaran itu dengan cara mendengar. Ada banyak. Jadi misalkan gini, kan banyak kan, dia mah selain di kelas nggak pernah belajar, tapi kok dia bisa juara ya kayak gitu. Ternyata dia adalah orang yang auditory. Ketika di kelas dia itu dengerin guru, bener-bener dia dengerin, dia nggak teman-temannya main, teman-temannya ngobrol, dia nggak ikutan, tapi dia mendengarkan apa yang guru jelaskan dari awal sampai akhir, dan dia menangkapnya itu, dia lebih mudah menangkap dari mendengar. Akhirnya ketika ngerjain soal dia ingat, oh bu guru tuh pernah bilang pas di kelas kayak gini, kayak gitu. Nah orang ini juga dia bisa ketika kerja biasanya tugas kelompok, dia lebih mudah ketika orang itu ngejelasin nih, oh katanya gini-gini, oh iya dia lebih mudah memahami. Nah yang ketiga itu ada cara kinestetik, yaitu orang-orang yang mudah menyerap pembelajaran ketika dia dicontohkan. Misalkan di kelas IPS tentang saham ya, pasar modal. Nah orang itu bisa paham alur pasar modal ketika alur itu dicontohkan langsung, atau pembelajaran role playing atau bermain peran. Jadi biasanya guru itu nanti akan membuat kelompok, terus membuat orang ini dia misalnya berperan menjadi A, menjadi B, dicontohkan tuh ibaratnya kayak drama gitu ya, dicontohkan, diperankan. Nah orang-orang yang kinestetik ini dia akan lebih mudah memahami dan mengingat. Jadi ketika dia ngerjain soal, oh waktu itu pas dicontohkan si ini tuh gini gitu. Nah itu ada 3 tadi. Terus teman-teman termasuk ke yang mana nih? Auditory, visual, atau kinestetik. Itu teman-teman harus menggali sendiri. Yang kelima ada lingkungan yang benar. Lingkungan yang benar di sini tuh benar-benar berpengaruh, apalagi kalian semua kan di sini sebagai remaja gitu ya, yang sedang mengalami transisi usia. Jadi harus punya lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang baik itu baik di lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, terus di rumah juga, di lingkungan keluarga. Itu harus membuat lingkungan itu lebih baik gitu ibaratnya. Jadi gini, ibaratnya ketika kita punya lingkungan pertemanan yang ada satu orang itu rajin semua belajarnya, pasti kita dalam diri tuh ke-trigger, wah dia udah belajar, aku kok belum. Akhirnya kita belajar tuh. Dan itu salah satu keuntungan dari lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungan yang buruk gitu, udahlah nggak usah belajar, oh dia mah nggak belajar, dia juga nggak belajar, ya udah deh aku juga nggak usah belajar. Nah itu kan berarti lingkungan tuh bener-bener berpengaruh gitu. Nah lingkungan juga misalnya di rumah nih, kita kondisikan, kita bilang sama orang tua kita, ibu, ayah, aku jam 1 sampai jam 2 mau belajar dulu ya, jangan dipanggil dulu. Nah nanti habis itu kalau udah selesai, baru deh ibu dan ayah boleh panggil aku. Sekarang aku minta waktunya dulu buat belajar. Orang tua juga pasti akan mengerti kalau kita meminta waktu sendiri untuk belajar. Yang keenam, membuat target yang sesuai. Target yang sesuai gimana maksudnya? Jadi setiap orang pasti punya target masing-masing dan punya kemampuan masing-masing. Gak bisa semua orang tuh disamakan targetnya. Jadi silahkan teman-teman di sini membuat target masing-masing dari belajar. Misalnya belajar matematika 1 jam. Nah targetnya itu teman-teman bisa mengerjakan 10 soal dari belajar itu.
Nah, setelah belajar 1 jam, silahkan teman-teman coba kerjakan 10 soal. Apakah target itu tercapai? Dengan belajar 1 jam, 10 soal bisa dikerjakan. Oh, ternyata cuma bisa ngerjain 6 soal misalnya. Oh, apa butuh perpanjangan waktu ya untuk belajarnya? Kayak gitu. Nah, silahkan disesuaikan sama diri masing-masing. Sekian mengenai cara belajar yang efektif. Nah, tadi kita udah ngomongin tips di dunia kuliah sama ngomongin cara belajar yang baik tuh kayak gimana sih. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang dunia kuliah, masuk kuliah itu ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama ada SNMPTN, itu dilihat dari nilai rapor. Kemudian ada SBMPTN, itu teman-teman tes nasional bareng-bareng dengan soal yang sama. Ada ujian mandiri itu dibukanya per universitas beda-beda sesuai universitasnya. Kemudian ada juga nih namanya jalur prestasi. Wah, menarik ya, jalur prestasi. Nah, prestasi untuk masuk kuliah itu didapatnya dari mana? Ya ketika teman-teman ada di bangku SLTA atau di bangku SMA itu, dimana teman-teman di SMA 2 Boy Bahuga. Prestasinya apa harus yang mata pelajaran Kak? Enggak. Tapi kalau misalnya ada yang mau nih mata pelajaran, ada tuh namanya KSN atau kompetisi sains nasional. Nah, kompetisi sains nasional itu adalah lomba-lomba di bidang sains. Misalnya pelajaran geografi, informatika, kebumian, matematika, fisika, dan banyak lagi. Nah, tahun kemarin juga SMA Negeri 2 Boy Bahuga mendapat kesempatan untuk menang nih di KSN tingkat kabupaten. Kan dia itu per tingkat ya, ada kecamatan, kabupaten, terus provinsi, nasional. Nah, di tingkat kabupaten itu kemarin SMA 2 ada yang juara 1 fisika, kemudian juara 1 informatika, juara 2 kebumian. Pokoknya masih banyak deh pemenang-pemenang KSN dari SMA 2 Boy Bahuga. Keren kan tuh. Nah, itu kalau tadi di bidang sains. Kemudian ada lagi nih perlombaan. Misalnya aku mah nggak terlalu suka belajar Kak, lebih suka olahraga, aku sukanya gerak gitu ya. Nah, itu juga ada, itu namanya ada O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, di sini teman-teman nanti ada banyak juga tuh cabang olahraganya yang dilombakan. Misalnya itu entah lomba futsal atau yang lain-lain. Teman-teman bisa bareng ajak teman-teman yang lain untuk mengambil prestasi di bidang olahraga nih, yang suka olahraga. Nah, tadi kan udah ada tuh desain sama di olahraga, tapi ternyata aku lebih suka lagi misalnya musik gitu ya. Nah, tenang, ada juga nih namanya FLS 2N atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Dan di sini ada banyak juga lomba-lomba di bidang seni tentunya. Nah, dari situ dari 3 perlombaan teman-teman bisa milih, terserah mana yang teman-teman lebih suka, mana teman-teman yang lebih passion. Intinya teman-teman berprestasi di bidang yang teman-teman suka, karena ketika kita suka pastinya akan lebih mudah untuk mencintai dan latihan terus-menerus. Jadi untuk seluruh siswa yang mengikuti MPLS 2021 tetap semangat belajar dan jangan lupa berprestasi. Akan tunggu di dunia universitas ya. Bye.